Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pelajaran yang kelima pada minggu ini. Dengan judul Tuhan berperang untuk Anda. Ayat inti, Yosua pasal 10 ayat 42, firman Tuhan. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara umat Tuhan, saya akan berikan garis besar pelajaran firman ini berdasarkan ayat-ayat inti, ayat-ayat pendukung. Ayat yang pertama, ayat inti, Yosua 10 ayat 42. Ini kita dapati, sahabat firman, bahwa ada peran Tuhan. Apa peran Tuhan bagi umatnya? Ayat ini menyatakan bahwa Yosua merebut semua raja dan wilayah mereka dalam satu kampanye. Karena Tuhan Allah Israel berperang untuk Israel. Nah, sahabat firman, Tuhan berperang sebagai kekuatan utama di balik kemenangan Israel. Dan memastikan keberhasilan mereka dalam menaklukkan tanah Kanaan. Ini adalah kedaulatan Tuhan atas peperangan dan pemenuhan janjinya kepada Israel. Poin penting dari ayat ini adalah bahwa kemenangan sejati, sahabat firman, hanya berasal dari Tuhan, bukan hanya dari kekuatan atau strategi manusia. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Sahabat firman yang berkat Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perjuangan dan tantangan. Yang berikut, Tuhan adalah pembela dan sumber kemenangan bagi umatnya. Kita berpindah kepada ayat yang berikut. Kejadian 15 ayat 16. Peran Tuhan adalah Tuhan menyatakan bahwa keturunan Abraham tidak akan kembali ke tanah Kanaan sampai generasi keempat. Karena kejahatan orang Amori belum mencapai puncaknya. Dan sahabat firman, Tuhan berperan sebagai hakim yang sabar, memberikan waktu bagi bangsa-bangsa untuk bertobat sebelum penghakimannya tiba. Poinnya di sini adalah bahwa kesabaran dan keadilan Tuhan dalam menunda penghukuman sampai waktu yang tepat. Yang berikut, Tuhan tidak mengabaikan dosa, tetapi Dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Apa aplikasi bagi kita? Aplikasinya seperti ini, sahabat firman. Mari kita bersabar dalam menghadapi ketidakadilan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu dan rencananya. Poinnya di sini yang berikut. Mengapa? Karena Tuhan adalah hakim yang adil dan sabar yang akan menghukum dosa pada waktu yang telah ditentukannya. Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 30 ayat yang berikut. Sahabat firman diberkati Tuhan. Kita dapati dalam ayat ini bahwa Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Mengapa? Karena tanah itu akan memuntahkan mereka jika mereka mencemarinya. Tuhan berperan sebagai penjaga kekudusan dan moralitas umatnya, serta memberikan standar hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Poinnya di sini, sahabat firman, bahwa kekudusan Tuhan dan tuntutannya agar umatnya hidup kudus dan terpisah dari dosa. Bahwa kekudusan Tuhan adalah alasan mengapa Dia menjadi api yang menghanguskan dan membakar segala sesuatu yang tidak kudus. Yang berikut, ingat sahabat firman bahwa dosa memiliki konsekuensi yang merusak, baik secara pribadi maupun sosial. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Ingat ini sahabat-sahabat firman. Jauhi segala bentuk kekejian dan hiduplah sesuai dengan standar moral yang ditetapkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah kudus dan menuntut kekudusan dari umatnya. 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8. Kita dapati dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menjadi hakim bagi orang yang hidup dan yang mati pada hari penghakiman. Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi mereka yang mengasihi kedatangannya. Yang berikut, poinnya di sini adalah, sahabat firman, bahwa penghakiman terakhir dan pengharapan akan kehidupan kekal bagi orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup
Hidup kekristenan adalah perlombaan iman yang harus dijalani dengan setia sampai akhir. Yang berikut, hiduplah dengan setia dan penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, Tuhan adalah hakim yang adil dan pemberi upah bagi mereka yang setia. Keluaran pasal 23 ayat 28 sampai 30. Kita dapati dalam ayat ini bahwa Tuhan berjanji untuk mengusir bangsa-bangsa Kanaan dari hadapan Israel secara bertahap. Tuhan bertindak sebagai pembela umatnya dan memberikan kemenangan secara progresif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Poinnya di sini sahabat firman, bahwa kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya dan hikmatnya dalam memberikan berkat secara bertahap. Yang berikut, pertumbuhan rohani dan kemenangan atas dosa adalah proses yang bertahap. Apa aplikasi bagi kita? Saudara-saudara umat Tuhan, mari kita bersabar dan menantikan berkat Tuhan dan terus berjuang melawan dosa dengan kekuatan yang diberikannya. Yang berikut, karena Tuhan adalah setia dan bijaksana dalam memberikan berkat dan kemenangan kepada umatnya. Ulangan pasal 20 ayat 10 ayat 15 sampai 18. Kita dapati dalam ayat-ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan memberikan pedoman kepada bangsa Israel tentang bagaimana berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan bertindak sebagai pemberi hukum dan standar moral dalam peperangan. Dan serta membedakan antara bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan dan bangsa-bangsa yang harus dimusnahkan. Poinnya di sini sahabat firman, bahwa keadilan Tuhan adalah menghukum bangsa-bangsa yang jahat dan perlindungannya terhadap umatnya dari pengaruh buruk. Poin yang berikut, peperangan harus dilakukan sesuai dengan kehendak dan standar Tuhan. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Aplikasinya seperti ini sahabat firman. Mari, carilah hikmat Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan, serta hiduplah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Poin yang berikut, bahwa Tuhan adalah pemberi hukum dan standar moral yang harus diikuti dalam segala aspek kehidupan, termasuk peperangan. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 9 ayat 6. Kita dapati di sini, sahabat firman, di ayat ini bahwa Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan lahir, yang akan menjadi raja damai dan penasihat ajaib. Tuhan memberikan pengharapan akan seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kuasa. Kita dapati di sini poinnya, bahwa janji tentang Mesias akan datang dan dan pemerintahannya yang kekal. Yang berikut, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Damai dan penasihat ajaib yang kita butuhkan. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Mari saudara-saudara umat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat. Bukan itu saja sahabat firman, kita ikuti nasihatnya dalam setiap area kehidupan. Yang berikut, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan damai sejahtera melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini memberikan berkat rohani bagi kita. Amin.